Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehat semua nggih insyaallah. Dalam keadaan sehat ataupun tidak, dalam keadaan apapun, kita semua tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ada hari libur atau waktu untuk berhentinya. Namun untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada istilah libur apalagi berhenti untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah karunia yang agung, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita, menggunakan kita untuk senantiasa memiliki hati yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, memiliki lisan yang senantiasa basah menyebut asma-asmaul husnanya, memiliki mata yang senantiasa untuk melihat keagungan-keagungannya, baik ayat-ayat qauliyahnya Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyahnya alam semesta ciptaannya, yang memiliki telinga yang senantiasa untuk mendengarkan firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaulah bukan karena kasih sayang Allah, bukanlah karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, mungkin pada malam hari ini kita tidak disibukkan untuk hadir dalam taman-taman surganya Allah ini, namun kita disibukkan dengan perkara-perkara yang dunia yang seringkali melalaikan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan nikmat dunia kepada yang Allah cintai, orang-orang mukmin, maupun kepada orang-orang yang tidak Allah cintai, yaitu orang-orang kafir. Wallahu la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan pernah mengaruniakan nikmat agama kecuali kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Maka mari kita bersyukur atas nikmat yang agung ini, bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mencintai kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi kita. Karena kalau tanpa kasih sayang dan cintanya Allah, mungkin tidak ada ceritanya kita sibuk hadir pada setiap malam Rabu ini di Masjid An-Nur. Tidak ada ceritanya solat demi solat kita lakukan. Tidak ada ceritanya ayat demi ayat kita lantunkan, apalagi sujud demi sujud meletakkan dahi kita yang kita anggap mulia dan terhormat ini di tempat yang paling rendah, lantai sejajar dengan kaki kita. Ada sebuah kisah, ada seorang alim soleh taat ketika senantiasa berdoa kepada Allah, namun Allah belum kunjung kabulkan doanya. Sebaliknya ada si fulan yang sering lalai, sering bermaksiat, namun setiap doa Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan. Sehingga malaikat pun terheran bertanya, Allah, mengapa kok si fulan engkau selalu kabulkan, sedangkan
si alim ini tidak engkau kabulkan? Maka jawabannya adalah bahwa ketika si alim berdoa, Allah tidak ingin mengabulkan bukan karena Allah tidak sayang, namun karena sayangnya ingin terus mendengarkan permohonan doa dari si alim ini sehingga doanya belum dikabulkan. Sebaliknya ketika si fulan ini berdoa, Allah terus kabulkan karena Allah tidak ingin namanya disebut-sebut oleh si fulan ini. Maka tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai, mengasihi hambanya, Allah akan sibukkan hambanya tadi untuk terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil kiamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah peluang pahala. Pahala dalam segi bahasa, ada yang berpendapat diambil dari bahasa Sangsakerta yang berarti adalah buah dari sebuah amalan. Kalau pahala diterjemahkan dalam bahasa Arab itu adalah ajrun atau thawabun. Maka di dalam firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan tentang pahala atau balasan kebaikan dari setiap kebaikan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 112 nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falahu ajru 'inda rabbih. Baginya atau miliknya adalah balasan kebaikan di sisi Rabbnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Al-Maidah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 9 a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus sholihat. Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, falahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah menjanjikan balasan kepada mereka, maghfirah, ampunan, wa ajrun 'adzim, yaitu pahala yang besar. Kalau kita berbicara tentang maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, sesungguhnya karena ampunan Allah ini hidup kita ini mulia, bahagia, tanpa ada banyak masalah. Kalaupun ada masalah, Allah segera selesaikan. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita itu tersiksa di dunia apalagi di akhirat, bukan karena kita ini kurang harta, bukan karena kita ini kurang besar rumah kita, bukan kurang mewah kendaraan kita, namun yang menjadikan kita ini tersiksa, menjadikan kita ini menjadi kurang bahagia adalah karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita dalam keadaan apapun, baik sehat maupun sakit, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan tua ataupun muda, Allah jamin hidup kita mulia sejahtera. Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran. Contohnya Allah mengisahkan tentang Raja Fir'aun yang kerajaannya begitu besar, pasukannya begitu banyak, kuat, namun karena penuh dengan dosa, tidak mau beriman, melanggar aturan Allah, sehingga sebesar apapun kerajaannya, setinggi apapun kekuasaannya, hidupnya akan penuh dengan masalah. Begitulah Qarun yang menjadi orang terkaya saat itu. Bahkan kunci gudangnya itu harus dibawa oleh 8 orang yang kuat. Artinya kuncinya saja besar, terbuat dari emas, belum lagi gudangnya. Namun sekaya apapun Qarun, ketika
penuh dengan dosa, maka hidupnya Qarun pun penuh dengan masalah. Berbeda dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Dalam surah As-Saffat, walaupun beliau hidup dalam ujian yang berat, dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan pasukannya 40 hari 40 malam kurang lebih, namun api yang seharusnya membakar. Seharusnya Nabi Ibrahim tersiksa di dalam api. Namun kalaulah seseorang itu senantiasa taat, bersih dari dosa, maka Allah akan jamin kesejahteraan, keselamatannya. Sehingga Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau ini sejuk, ya, bardan, wasalaman, dan juga menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Maka salah satu balasan bagi orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh adalah maghfirah. Kedua adalah ajrun adim, pahala yang besar. Pahala ini sangat penting bagi kita, karena kalau urusan dunia Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Bahkan sebelum 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, takdir kita di dunia, rezeki kita sudah Allah tentukan. Namun untuk nasib kita di akhirat tidak Allah Subhanahu wa taala tentukan, namun kitalah yang merangkai kisah indah itu sendiri ketika kita di dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memberikan pesan kepada para sahabat, dan pesan ini juga layak untuk kita. Beliau mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya, artinya meninggal dunia bila zadin, tanpa bekal. Bekalnya bukanlah jabatan, bukanlah rumah, bukanlah harta, namun bekalnya lagi-lagi adalah amal-amal soleh yang Allah janjikan pahalanya. Barang siapa yang masuk atau meninggal dunia tanpa bekal, maka dia ibarat seseorang yang masuk atau mengarungi luasnya samudra tanpa sebuah kapal. Maka sehebat apapun orang berenang, kalau suruh menyeberang lautan samudra, pasti akan tenggelam pula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu yang disebutkan sebagai generasi terbaik, generasi umat ini yang terbaik, yaitu generasi para sahabat, mereka saja masih terus berlomba-lomba untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah. Banyak-banyakan pahala. Kalau kita di dunia seringkali kalau suruh sholat jamaah biasanya monggolah jenengan riyen nggih. Suruh ngaji monggolah kula mengke mawon. Namun kalau suruh urusan dunia nggih, pembagian sembako, pembagian konser, Masya Allah, tidak diundang, tidak diajak pun datang sendiri, bahkan jauh-jauh sebelum acara itu dimulai. Kalau sahabat tidak, kalau dalam urusan akhirat mereka berlomba-lomba mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat memiliki kiblat, yang dengannya mereka menghadapkan pandangannya ke sana. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Contoh ketika akan perang Tabuk, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengumuman pada para sahabat, barang siapa yang ingin menyedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membantu perang ini, maka silahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang seringkali merasa kalah dalam kebaikan dikalahkan oleh Abu Bakar, maka Umar datang dengan membawa setengah dari hartanya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan jumlah harta yang nampaknya lebih sedikit dari segi kuantitasnya.
Maka Umar ketika itu mengatakan, al-yaum asbiku Abi Bakar. Hari ini insya Allah saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan seluruh hartaku ya Rasulullah. Berarti yang beliau bawa adalah setengah dari hartanya. Masya Allah banyak. Kemudian Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Masya Allah. Maka ketika itu Nabi SAW memuji Abu Bakar. Walaupun hartanya lebih sedikit, namun karena semua hartanya dibelanjakan di jalan Allah, maka Umar pun masih belum bisa mengalahkan. Kemudian ada kisah yang lain, yaitu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain, suatu ketika Nabi SAW akan perang Uhud, sebelum perang Uhud beliau berdiri di hadapan para sahabat mengambil sebilah pedang. Kemudian mengatakan, siapakah yang ingin mengambil pedang ini dariku? Maka semua para sahabat berlomba-lomba maju untuk mengambil pedang tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya kedua kalinya, siapakah yang siap untuk mengambil pedang ini kemudian meletakkan pada haknya? Maka tidak ada seorang pun. Artinya sebagian besar mundur satu persatu, karena tidak mudah untuk meletakkan pedang ini pada haknya. Namun majulah seorang sahabat yang bernama Simak bin Khurasah atau yang dikenal sebagai Abu Dujana. Abu Dujana mengambil dan menggunakan pedang ini untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Maka artinya di antara para sahabat ada perlombaan dalam meraih pahala. Kemudian ketiga, ada kisah seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, di mana Amr bin Jamuh ini seorang yang sudah udzur, sudah sepuh lah kalau bahasa kita. Kemudian kakinya pun sudah tidak berjalan dengan normal, artinya pincang, dan memiliki seorang anak yang sudah dewasa semua. Maka ketika anak-anaknya ini akan pergi perang, ayahnya yang bernama Amr bin Jamuh ini tidak mau kalah. Dia ingin ikut pula perang walaupun dalam keadaan yang sudah sepuh. Maka anak-anaknya mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau ini sudah udzur, maka tidak diwajibkan bagimu lagi untuk ikut berperang. Maka anaknya pun melarang ayahnya untuk ikut berperang. Ketika anak-anaknya berangkat, ayahnya Amr bin Jamuh ini pergi menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku ini dilarang oleh anak-anakku untuk ikut berjihad fisabilillah. Bayangkan, sudah sepuh, sudah dilarang, memiliki udzur, namun masih tetap ikut, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Dilarang kenapa? Saya ingin berperang, namun anak-anakku melarang karena alasan sudah sepuh. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan. Maka akhirnya beliau gugur di medan perang. Maka kisah ini mengisahkan bagaimana sungguh-sungguhnya para sahabat untuk meraih pahala sebesar-besarnya di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Abu Hurairah melihat ada datang datang sekelompok orang yang miskin dari kalangan muhajirin. Karena kan di mana para muhajirin ini hijrah ke Madinah betul-betul meninggalkan harta benda mereka. Yang mereka bawa hanya pakaian dan harta sedikit, kemudian iman mereka. Maka orang-orang yang Allah uji dengan kekurangan harta ini mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu bukan karena kurangnya harta, namun mengadu merasa kalah pahalanya dengan para orang-orang yang Allah lebihkan dari segi ekonomi atau hartanya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlad duthur bil ujur. Telah pergi orang-orang yang
kaya ini dengan membawa pahala yang besar, yang banyak. Yusalluna kama nusolli, karena mereka sholat sebagaimana kita sholat, artinya pahala sholatnya sama. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga mampu puasa sebagaimana kita puasa. Kemudian apa? Walakinnahum, akan tetapi mereka mampu membawa pahala sedekah mereka, karena dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi SAW atas wahyu Allah menjawab dengan jawaban yang sangat bijak, dan ini merupakan kabar gembira bagi kita yang menjelaskan bahwa pahala sedekah itu dimensinya sangat luas, tidak hanya terbatas dari harta. Nabi SAW bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Allah jadikan bagi kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan. Artinya amalan apa yang mampu bernilai sedekah pula. Kemudian beliau SAW melanjutkan, inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih kita itu bernilai sedekah. Subhanallah, subhanallah. Wa bikulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir kita bernilai sedekah pula. Wa bikulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid, kalimat alhamdulillah, alhamdulillah juga bernilai sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah, setiap kalimat tahlil kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bernilai sedekah. Wa amrum bil ma'ruf shadaqah, kita mengajak kepada kebaikan itu juga termasuk sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqah, melarang atau mencegah dari kemungkaran juga termasuk dari sedekah. Wa fi bud'i ahadukum shadaqah, bahkan ketika seseorang mendatangi istrinya dengan syahwat, maka itu bisa bernilai sedekah. Masya Allah. Maka mereka pun terheran, bagaimana kok bisa? Maka Nabi SAW menjawab, aro'aitum, tidakkah kalian melihat, law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun, bukankah ketika mereka itu meletakkan atau melampiaskan syahwatnya di tempat yang haram itu mengandung dosa, maka begitu pula ketika mereka meletakkan di tempat yang halal, maka baginya adalah pahala pula. Maka seorang ulama yang bernama Ibnu Daqiq mengomentari hadis ini, menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fadilatut tasbih wasairul adhkar. Hadis ini pertama menjelaskan keutamaan dari tasbih dan juga zikir-zikir yang lain. Wa amrum bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan juga fadilah atau keutamaan dari mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, idharun niyah fil mubahat, yaitu menghadirkan niat dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang awalnya bukan termasuk ibadah, itu bisa menjadikan perbuatan tadi menjadi pahala atau mendatangkan pahala. Wa innama tasiru niyat bitta'ah la shadaqat, karena niat seseorang maka akan menjadikan bernilai ketaatan atau seperti nilainya sedekah tadi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka hadis ini pertama menegaskan bahwa para sahabat begitu semangatnya berlomba-lomba untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini menjelaskan peluang dari pahala itu sangatlah banyak. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan yang baik, perbuatan yang kebajikan itu bernilai sedekah. Apa itu perbuatan yang baik?
ma'ruf. Apa itu perbuatan ma'ruf ya? Maka al-ma'ruf huwa urifa hasanuhu syar'an wa aqlan, yaitu sebuah kebaikan ya, sebuah perbuatan yang kebaikannya itu baik dalam pandangan akal manusia maupun dalam pandangan syariat Islam. Jadi bukan hanya perbuatan yang baik dari segi syariat saja, membunuh contohnya, berjihad ya. Namun berjihadnya kalau tidak dalam cara yang baik, maka tidak menjadi perbuatan yang ma'ruf, malah menjadi terorisme. Maka Islam tidak membenarkan namanya terorisme. Kemudian yang kedua, bahwa yang baik menurut akal kita, kalau dalam pandangan syariat tidak baik, maka itu belum dikatakan sebagai perbuatan yang ma'ruf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sedekah ini memiliki keutamaan yang banyak, di sisi lain memiliki dimensi yang luas, bisa dengan tasbih, bisa dengan berbuat, mengajak kepada kebaikan, bisa dengan mencegah kemungkaran. Itu semua merupakan pahala kebaikan dan bisa menjadi pahala sedekah kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Lail surah yang ke-95 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa, dan orang-orang yang memberikan hartanya, bersedekah, berinfak, wattaqa, kemudian juga bertakwa, wa shaddaqa bil husna, mereka membenarkan apa-apa kebaikan yang Allah telah janjikan di sisinya. Artinya pahala itu kan sebuah janji-janji Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka baginya adalah jalan kemudahan baginya menuju jalan kebaikan atau kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang membahagiakan, menyelamatkan. Syaratnya tadi, fa amman a'ta wattaqa, dia menginfakkan hartanya, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata sedekah dalam bahasa Arab itu kan sodakotun. Sodakoh itu berasal dari akar kata sidqun, yaitu jujur. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, as-sodaqotu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Karena memang ketika seseorang mampu bersedekah, itu merupakan bukti kejujuran keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mungkin seorang yang beriman dia memiliki sifat kikir atau sifat tidak senang bersedekah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi abdin wahidin, tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal, yaitu antara iman dan kekikiran. Artinya kalau imannya itu baik, pasti sifat kikirnya akan terkikis. Sebaliknya, kalau malah sifat kikirnya yang tinggi, yang menguasai, yang dominan, berarti keimanannya lah yang terkikis. Wal iyadu billah. Nabi SAW menjelaskan, tiga harta seorang manusia sesungguhnya itu hanya tiga. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, yaqulul abdu mali mali, seorang hamba akan mengatakan hartaku hartaku. Innama lahu mimmalihi salatun, sesungguhnya seorang itu miliknya dari hartanya itu hanya tiga saja. Yang pertama apa? Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian habis, akan menjadi kotoran.
Kemudian yang kedua, aula bisa faabla. Apa hartanya yang dibelikan pakaian, kemudian pakaian dia pakai, kemudian pakaian ini akan usang atau akan rusak. Dan yang ketiga, au a'to fa'aktana. Yang ketiga adalah harta yang dia belanjakan di jalan Allah, kemudian Allah akan berikan balasannya di akhirat kelak. Wa masiwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikun linnas. Selain dari ketiga ini, selain yang kita makan, selain yang kita pakai, selain yang kita belanjakan di jalan Allah, semuanya itu kalau tidak tarikun dzahibun, ya, meninggalkan kita, mungkin karena bencana alam, tsunami, gempa, atau karena kita sakit kemudian hartanya harus untuk berobat. Kalau tidak meninggalkan kita, berarti yang kedua, kita yang akan meninggalkan dan hartanya akan tarikun linnas, menjadi warisan bagi orang lain atau menjadi warisan bagi anak ahli warisnya. Hadis riwayat Muslim. Maka sangat menyesal, ya. Banyak orang yang menyesal ketika dia tidak meraih pahala melewat dari sedekah ini, ya. Dalam Quran surah Al-Munafikun, ya, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah harta yang telah kami rezekikan kepada kalian, ya, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib, maka dia mengatakan kalau ajalnya datang, ya, rabbi laula akhortani, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku atau ajalku, ya. Untuk apa mereka ingin ditangguhkan? Fa as-saddaqo wa akum minas sholin, menjadi ahli sedekah dan juga menjadi ahli orang-orang yang soleh. Namun jawaban Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan pernah kalau ajal sudah tiba mundur walaupun hanya sedikit. Maka peluang dari sedekah ini, pahala sedekah ini banyak, bukan hanya dari harta kita, bahkan setiap kebaikan itu Nabi SAW mengatakan itu juga bernilai sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Syukur-syukur bisa dengan harta kita untuk menghilangkan sikap cinta dunia yang berlebihan, menghilangkan sikap kikir, menghilangkan sikap antisosial kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan pada para wanita, yang sebetulnya perintah ini umum untuk seluruh umatnya, baik yang wanita maupun yang laki-laki. Di mana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, ya ma'syaron nisa tasaddaqna walau min huliyikunna, yang artinya wahai para wanita, bersedekahlah kalian walaupun harus bersedekah dengan harta atau perhiasan kalian. Karena perhiasan ini kan mungkin harta yang paling kita cintai, atau harta yang terakhir lah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para wanita, yang sebetulnya untuk kita semua, bersedekahlah walaupun dengan harta yang kita cintai, walaupun dengan harta yang paling akhir bagi kita, karena beliau bersabda, fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kalian, yaitu para wanita, merupakan penduduk neraka paling besar atau paling banyak di hari kiamat kelak. Apa korelasinya menjadi penduduk neraka dengan sedekah, memperbanyak sedekah? Ya, tentu korelasinya adalah dengan sedekah akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Beliau juga bersabda, ittaqun naro walau bisyaqi tamrin,
jauhilah siksa api neraka itu walaupun dengan satu butir kurma. Artinya bersedekah atau berbuat kebaikan dengan satu butir kurma mampu menjauhkan kita dari siksa api neraka. Bahkan ketika kita dikubur pun sama, kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah untuk menyelamatkan kita dari siksa ketika dikubur. Beliau bersabda, fa inna ya shadaqah tudfi'u ya an ahliya hararatul qabri. Sesungguhnya sedekah ini mampu memadamkan ya penghuninya atau memadamkan ahli sedekah tadi ketika terkena panasnya azab di kubur. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali manfaatnya, bukan hanya di dunia maupun bukan hanya di akhirat, bukan hanya di kubur, bukan hanya di akhirat, namun di dunia pun sudah bisa dirasakan oleh para ahli sedekah tadi. Dan sedekah ini luas, ahli kebaikan, bisa katakan ahli kebaikan akan menerima balasannya secara langsung di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis yang sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, ya ibna Adam, ya unfik alaik, wahai anak keturunan Adam, bersedekahlah, maka aku akan menyedekahi atau mencukupi kalian. Maka kalau kita lihat bahwa dalam hidup ini sebetulnya yang menjadikan kita ini selesai masalah selain kita bersih dari dosa, kita ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala mau atau apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabi Ibrahim pernah meriwayatkan sebuah hadis, beliau meriwayatkan sebuah hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya anta turid wa ana urid wa la yakunu illa ma urid. Ya, artinya wahai manusia, engkau ini memiliki keinginan, kemauan, aku juga memiliki keinginan. Wala yakunu illa ma urid, akan tetapi tidak akan pernah terjadi kecuali apa yang Allah inginkan. In sallamta fima urid, ya kafaituka ala ma fima turid. Andaikan kalian ini sibuk melaksanakan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan menunaikan apa yang kita inginkan. Maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan semua masalah manusia, untuk menjadikan manusia ini senantiasa selamat, mulia, bahagia dunia dan akhiratnya. Namun kita lihat apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harta, apakah jabatan, apakah rumah, apakah kendaraan? Tidak. Jawabannya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa adalah agama. Maka barang siapa yang sibuk mengamalkan agama, sibuk mengamalkan perintah Allah, ikuti cara Rasulullah, insya Allah hidupnya akan mulia, bahagia dalam kondisi apapun. Karena kita harus senantiasa yakin Allah lah yang maha kuasa untuk membahagiakan siapapun walaupun dalam kekurangan harta contohnya. Allah lah yang mampu atau yang berkuasa untuk membahagiakan hambanya walaupun dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sempit. Sebaliknya Allah lah yang maha kuasa untuk menyengsarakan hamba walaupun hamba tadi di dalam kenikmatan dunia, di dalam kemewahan, di dalam kelapangan rizki dan lain sebagainya. Karena kita lihat banyak orang yang rumahnya mewah namun mau tidur nyenyak saja sulit, tidak bisa. Bukan karena kurangnya harta, bukan karena kurangnya jabatan, karena Allah lah yang membuat siapapun yang Allah kehendaki untuk tidak bahagia. Sebaliknya, dalam kondisi apapun ketika seseorang sibuk untuk menunaikan perintah Allah,
ikuti cara Rasulullah, mengamalkan agama ini, maka dalam kondisi apapun Allah lah yang akan membahagiakan mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian contoh yang lain bahwa sedekah ini mampu membawa kebaikan dunia kita, bukan hanya akhirat kita. Di mana ada kisah tentang seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Di mana Abdurrahman bin Auf ini, beliau ketika mendengar hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa kelak orang yang kaya itu akan masuk surga di paling yang terakhir karena harus dihisab dulu harta-hartanya. Maka ketika itu Abdurrahman bin Auf ingin menjadi miskin kembali karena ingin menjadi orang yang pertama atau yang awal-awal masuk surga. Maka dalam sebuah kisah di mana ketika itu panen kebun kurma para sahabat itu sedang mengalami panen yang buruk sehingga banyak sekali panen-panen dari para sahabat ini busuk atau tidak layak untuk dijual. Maka dalam kondisi ini, situasi ini, Abdurrahman bin Auf ingin menggunakan kesempatan dengan membeli semua hasil kurma dari para sahabat yang rusak-rusak ini dengan harga normal, karena memang niatnya ingin menghabiskan hartanya. Maka dibelilah hampir habis hartanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian tinggallah bergunung-gunung kurma yang busuk tadi. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menimpakan di negeri lain sebuah penyakit taun, penyakit kulit, di mana penyakit ini sembuhnya harus dengan kurma yang busuk. Maka pemimpin dari negeri ini mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini memiliki banyak kurma busuk tadi. Maka datanglah ke Madinah mencari Abdurrahman bin Auf. Kemudian kurma-kurma busuk ini dibeli dengan harga yang berkali lipat lebih tinggi. Karena apa? Karena untuk menjadi obat dari penyakit yang melanda negerinya tadi. Maka kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf yang rela untuk membayar atau mengganti rugi dari panen-panen para sahabat, justru malah Allah Subhanahu wa taala jadikan hartanya itu berkali lipat lebih besar. Pengen miskin namun justru jadi tambah kaya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosot malun, mana kosot sodakotun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta seseorang. Justru malah akan tumbuh, akan bertambah berkah di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun sama. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullah, Allah binasakan harta-harta hasil dari riba. Memang riba seakan-akan orang jadi cepat kaya namun sebetulnya setelah itu akan terjadi musibah, akan binasa. Kemudian wa yurbis shadaqat, Allah akan menumbuh kembangkan, yaitu dari sedekah-sedekah. Bukan hanya di dunia, namun di akhirat juga akan semakin berlipat ganda. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bahwa Allah membinasakan harta riba dan Allah akan menumbuhkan harta hasil dari sedekah, harta yang disedekahkan. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izan. Tidaklah seseorang itu memberi maaf
kecuali akan bertambah kemuliaannya di sisi Allah. Bukan hanya di sisi Allah, di sisi manusia pun kalau ada orang yang pemaaf, pasti dia akan dihormati. Karena tanda lapangnya iman, tanda lapangnya hati seseorang, dia memiliki hati yang mudah untuk memaafkan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang itu tawadhu, seseorang itu rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangnya jiwa, lapangnya hati seseorang itu menandakan bersihnya hati dan kuatnya iman seseorang. Maka dia memiliki hati yang mudah bersedekah, hati yang mudah memaafkan, hati yang senantiasa tawadhu dengan segala kelebihan yang Allah telah berikan kepadanya. Karena dia meyakini bahwa semuanya adalah miliknya Allah, semuanya diberi oleh Allah, dititipi oleh Allah, dikembalikan kepada Allah. Yang akan kekal bagi kita adalah bila titipan tadi digunakan untuk amal soleh, untuk kebaikan yang menghasilkan pahala. Maka peluang dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, gunakanlah peluang tadi untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah yang lain ya, kisah tentang Ali bin Abi Thalib tentang buah delima ya. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ya ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya ya, karena bukti cintanya itu kan ingin memberikan. Maka suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha, mungkin dalam sebuah kisah disebutkan dia sedang hamil sehingga ngidamnya ini buah delima. Maka ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berusaha untuk membeli buah delima untuk diberikan kepada istrinya. Namun ketika setelah membeli, tiba-tiba di tengah jalan pulang, Ali melihat orang yang belum makan, pengemis belum makan. Kemudian dibelilah buah delima tadi diberikanlah buah delima ini kepada pengemis tadi. Setelah diberikan, Ali pun pulang tanpa membawa apa yang dia inginkan untuk membahagiakan istrinya. Ketika dikisahkan apa kejadian tadi, maka Fatimah Zahra karena solehah justru tidak marah, malah justru memuji apa yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farizi radhiyallahu anhu, datang membawa buah delima. Dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawakan buah delima. Artinya apa? Bahwa ketika Ali bin Abi Thalib bersedekah, memberikan hartanya untuk fakir miskin, Allah akan gantikan dari jalan yang lain yang lebih baik. Bahkan delimanya dari seorang nabi, yaitu dari Rasulullah SAW langsung. Maka jangan pernah kita meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun atau sedekah sekecil apapun, karena bisa jadi sedekah tersebut yang diterima, yang mendatangkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang menunggu kaya, menunggu banyak, namun ketika dia sudah kaya lupa. Ketika sudah kaya, orang yang mau disedekahi sudah tidak ada. Orang tuanya yang mau dia bantu karena menunggu kaya, ternyata ketika telah kaya orang tuanya sudah tidak ada. Waliyadzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang terakhir, kapankah waktu sedekah yang terbaik? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, bahwa sedekah yang terbaik itu ketika seseorang suatu ketika Nabi SAW ditanya,
kapankah waktu sedekah yang terbaik ini? Maka Nabi SAW menjawab, sedekah yang terbaik adalah yang pertama ketika seseorang masih dalam keadaan sehat, ya, sohihun, atau dalam keadaan sehat. Karena ketika seseorang masih dalam keadaan sehat, pasti harapan untuk menjaga hartanya, menikmati hartanya masih besar. Sehingga kalau ada orang yang masih sehat bisa bersedekah, dialah orang yang orang hebat karena mampu bersedekah di saat yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah kikir syukhun, yaitu ketika kita masih sayang sekali harta kita, masih ada sifat kikir ingin menjaga harta kita, namun kita mampu menunaikan apa yang Allah perintahkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka inilah waktu yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita takut miskin. Kalau kita sudah mungkin hartanya banyak sekali, maka biasa kalau ada orang yang kaya bersedekah. Namun kalau ada orang yang takut miskin pas-pasan, maka inilah sedekah yang terbaik. Kemudian terakhir adalah ketika seseorang masih berangan-angan atau masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang kaya. Maka di saat 4 situasi inilah sedekah itu sedekah yang terbaik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika seseorang dalam keadaan sehat, kemudian masih memiliki sifat kikir, kemudian masih takut untuk menjadi orang miskin, yang terakhir adalah di saat seseorang itu masih ada kesempatan atau berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yang pada intinya setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan sedekah itu keutamaannya, keuntungannya bukan hanya di dunia namun juga di akhirat yang selama-lamanya. Maka mari kita raih peluang pahala sedekah ini dari berbagai arah, bukan hanya dari harta kita, namun dari tasbih kita, tahmid kita, tahlil kita, takbir kita, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, dan setiap kebaikan-kebaikan yang lainnya. Senyum di hadapan wajah kita juga termasuk sedekah. Kita menafkahi keluarga kita juga termasuk sedekah. Apapun kebaikannya, menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari sedekah. Dan sedekah ini sama akar kata dengan sidqun, kejujuran, yaitu bukti bahwa jujurnya keimanan seseorang, bahwa dibuktikan dengan sedekah tadi salah satunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.